Seharian cobain rekomendasi makanan yang lewat di FYP TikTok. Alright, jadi kalau di FYP TikTok tuh kan sering banget ya ada orang-orang kayak rekomendasiin makanan yang enak. Nah aku tuh sering banget nge-save untuk dicobain gitu loh. Nah karena aku tuh suka sushi teh, ini juga menu yang sering seliweran di FYP aku, namanya itu salmon spicy don. Ini banyak banget yang bilang enak, tapi ya balik lagi ke selera. Coba kalau aku memang kurang suka ternyata, karena nggak tahu yang menurut aku kayak everything's feel too much just for a bite. Nasinya kan pulen banget ya, terus kayak dibumbuin pakai soy sauce dan lain-lainnya. Terus salmonnya juga kayak dilumurin lagi sama soy sauce, terus dikasih lagi mayo di atasnya. Kayak baru makan 3 sop tuh rasa udah enak dan udah full gitu loh. Jadi ya di pikiran aku kayak better sushi aja gitu. Tapi ya balik lagi selera orang beda-beda lah ya. 7/10. Lanjut, mohon maaf nih tiba-tiba video langsung switch banget. Ini aku ke crepes. As a sweet tooth, tentu saja aku selalu penasaran sama hack crepes yang pakai Ovomaltine cheese plus juga ice cream. Oh my god, ini literally surga dunia, enak banget. Aku baru tahu kalau di crepes itu ada soft crepe. Teksturnya tuh lembut ya, kayak kulit dadar gulung gitu. Dipaduin sama es krim tuh bener-bener enak banget. Apalagi ada Ovomaltine dan juga ada cheese-nya, jadi kayak ada parutan kejunya. Best banget. Tapi nggak tahu ya, kalau bagi aku sih ini nggak terlalu manis. Tapi mungkin tiap orang beda-beda ya lidahnya. Ini aku ngedit aja udah kayak kepikiran pengen lagi gitu loh. 10/10. Oke lanjut. Kalian tau gak sih yang hack marugame itu? Awalnya nggak ada kepikiran mau makan ini karena tahun lalu tuh aku udah pernah cobain. Tapi karena lapar dan aku juga udah lupa sama rasanya, akhirnya ini aku cobain lagi dong. Ini tuh bener-bener tinggal diracik aja sendiri semua condimentsnya. Bagi kalian yang tim bubur tidak diaduk pasti ngamuk yang ngeliat ini, karena ini tuh bener-bener kayak bubur yang menurut aku teksturnya, karena mungkin ada telurnya dan juga nasi marugame itu agak benyek, tapi yang nggak seencer bubur juga sih. By the way, ini spicy toribaitan ya guys. Menurut aku sih ini enak-enak aja, tapi bukan yang spesial banget gitu loh, karena ini tuh bumbunya jadi kayak cuma saus-sausan doang sama chili powder dan cabe, jadi kurang nampol aja. Better kayaknya spicy toribaitan tapi versi udon, kalian pakai kuah kaldu. 7,5/10. Oke, terakhir, by the way aku tuh suka banget loh jajan di TikTok Shop, bahkan sering banget repeat order. Nah, ini juga nih sering banget lewat di FYP aku, sosis keju yang katanya mirip Uncle Boss, cuma ini versi awalnya ya. Tuh dimakan, ini aku udah kayak oh my god, ini premium sih beneran, karena berdaging banget, terus kayak ada apa ya, kayak ada lemaknya gitu loh, jadi kayak ada kenyal-kenyalnya. Terus kalau dimakan tuh teksturnya keras-keras gitu, keju di dalamnya banyak, dan walaupun kejunya banyak menurut aku juga taste-nya nggak asin, enak banget, tapi emang agak pricey sedikit sih. 10/10. Oke deh guys, segini aja dulu, jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian cobain makan UMKM ojek online yang belum ada ratingnya. Alright, jadi hari ini aku pengen cobain lagi makan UMKM yang belum ada ratingnya di ojol. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah, walaupun aku pilih yang random, tapi sebisa mungkin aku pilih yang emang niat fotonya. Jadi kayak foto itu bukan dari Google atau AI. Nah, pertama aku udah nemu dimsum mentai. Ini tuh belum ada ratingnya. Ini tuh menurut aku dimsumnya enak sih. Lumayan berdaging, terus lembut, langsung lebar di mulut. Mayonya juga enak, gak gitu manis, tapi juga gak gitu asam mayo. Dan yang aku suka chili oilnya bener-bener gong, pedes, enak. Walaupun emang aku beli yang mix keju, cuma keju tuh kayak nggak gitu berasa, tapi overall oke sih. 8,5/10. Lanjut, aku juga nemu kayak warkop gitu ya. Dan dari fotonya menu itu tempting banget. Ini aku pesan yang ayam pop, tapi ini warkopnya agak premium sih. Ayamnya lembut, terus tipe bumbu ayam popnya tuh agak creamy dan kayak mirip-mirip opor gitu sih. Tapi menurut aku enak ya, karena dia tuh kayak tipe makanan comfort food yang bumbunya tuh sederhana, tapi enak aja. Sambalnya nggak gitu pedas, tapi biasanya sama sambal ayam pop kayak gitu sih. Dan entah kenapa menurut aku kayak ada rasa gulanya sedikit. Paling bumbu ayam popnya tuh agak kurang meresap sedikit, jadi kalau misalnya udah agak di dalam kayak bumbunya tuh kurang berasa, but overall enak karena kuahnya juga lumayan banyak ya. 8/10. Oke lanjut, sebagai pecinta kopi aku penasaran banget sama nama itu coconut latte, karena aku belum pernah dicobain kopi tapi ada kelapanya. Agak kaget kecil karena ternyata di dalamnya itu ada potongan kelapanya. Dan correct me if I'm wrong, kayaknya itu nggak pakai susu deh, kayaknya cuma pakai air kelapa doang, jadi rasanya tuh kayak like aja, cuma teksturnya tuh agak berat sedikit karena ada krimnya. Paling yang menurut aku ini tuh kopinya kurang strong, jadi kayak lebih berasa air kelapa dibanding kopinya, but overall ini juga enak, aku suka. 7,5/10. Lanjut, dari kemarin tuh aku pengen banget makan risol mayo sebenarnya, cuma ini aku pesan risol mayo sama ada pisang wijen. Aku lumayan ekspektasi tinggi sama risolnya karena harganya lumayan pricey untuk 4 biji. Namun ini tuh isinya kopong banget, nggak ada smoke beefnya, dia kayak cuma telur sama juga mayo. Kalau untuk kulit risolnya oke lah ya, kayak kulit risol pada umumnya, cuma paling kayak agak kemahalan sedikit aja. Next aku mau cobain pisangnya. Sebenarnya biasanya nggak terlalu manis sih, kayak pisang-pisang kipas gitu. Kalau pisang kipas memang taste-nya nggak gitu manis. Aku kira ini tuh coklat sauce, tapi ternyata ini tuh kayak flat coklat kemasan gitu deh. Overall oke sih, 7/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Cobain makan makanan Indomaret. Lembut, cheddar. Akhirnya cobain makanan Indomaret lagi. Oh my god, udah lama banget aku nggak buat konten makanan Indomaret. Kalau kalian ngikutin aku mungkin tahu dulu aku sering banget buat konten-konten makanan Indomaret. Oke, pertama ini minuman Indomaret Point favorit aku, crunchy caramel.
Oh my god, enak banget. Best banget. Aku tuh suka banget kopi-kopinya Point Coffee. Dan kalau minuman manisnya aku suka ini, walaupun memang ini tuh beneran manis banget sih. Aku gak tahu mereka pakai karamel apa, tapi tak kenapa karamel Indomaret tuh enak banget. Next, ini ada mie pedas Indomaret, mau aku makan pakai sosis kejunya. Nggak tau pedas sih sebenarnya, cuma pedasnya itu lebih kayak ke lada, jadi agak nusuk sedikit aja gitu. Cobain yang saus steak. Ini sausnya juga ada manisnya, tapi juga ada black peppernya gitu loh. Next ada bakso pedas Indomaret. Banget, aku suka. Memang bukan tipe yang kayak berdaging grinzel-grinzel gitu, enggak, tapi dagingnya lumayan berasa dan teksturnya juga yang padat lembut gitu loh. Dan ternyata sausnya bukan yang pedas-pedas banget, jadi lebih kayak ke pedas manis. Lanjut, ini tuh ada coconut jelly. Dia tuh teksturnya emang yang lembut banget, yang jiggly gitu loh. Di sini ada kelapanya juga, tapi rasanya tuh kayak air kelapa asli gitu loh, jadi kayak bukan jelly sasetan. Fried chicken Indomaret. Enak. Enak. Bumbu tepungnya ini enak dan juga ada kayak pedes-pedes lada hitamnya gitu loh sedikit. Lanjut, ini juga ada cheese croissant. Aku lihat di TikTok katanya enak. Dia tuh kayak pakai keju cheddar yang dipotong wangi, flaky. Cuma dia tuh sebenarnya kayak bukan yang croissant banget gitu loh. Paling dia kayak cuma di luarnya aja yang agak flaky. Cuma di dalamnya ya ada kayak roti biasa aja. Tapi ya enak sih. Cuma aku kayaknya tim coklat. Kalau ini tuh jadinya kayak roti asin keju aja. Ini sesuai selera. Onigiri Indomaret. Ini tuh bukan tuna mayo, tapi lebih kayak ke tuna pedas, jadi dia agak lebih kering sedikit. Oke, segini aja dulu. Aku bener-bener udah kenyang banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Makan cheesy samyang stew. Jadi, hari ini aku pengen makan cheesy samyang stew lagi. Aku udah kayak kepengen banget dari 2 hari yang lalu deh kayaknya. Hebat. Kayak bakso. Best banget. By the way, untuk resepnya akan ada di akhir video ya. Samyang stew itu enak banget kalau dimasakin keju sama susu kayak gini, karena kan kalau dimasak kuah biasa menurut aku dia kurang bermicin gitu, rasanya kayak cuma saus-sausan doang. Tapi kalau dimasakin susu keju kayak gini, karena ada rasa pedasnya jadi kayak nggak bikin enak. Karena pakai nori. Telur. Sorry banget kalau misalnya kelihatannya aku makan buru-buru, soalnya aku nggak terlalu suka kalau dia udah dingin. Karena kalau dingin tuh jadi kayak enak banget. Nggak sampai 5 menit. Not bad. Harus banget cobain.
Hari ini ayo temenin aku makan berdasarkan mood aku. Alright, jadi sesuai request hari ini aku bakal makan sesuai mood aku. Jadi aku gak mau diatur sama apapun. Kira-kira ada apa aja ya. Jadi langsung aja kita mulai. Nah yang pertama ini sarapan aku udah pergi ke kedai kopi karena aku udah BM banget sama pangsit. Ini tuh kayak pangsit ala-ala Medan gitu loh. Walaupun ini tuh bukan tempat favorit tapi ini juga enak karena mie-nya tuh lumayan tebel dan keriting tapi juga nggak yang banyak banget. Ternyata kurang jos ya kalau nggak pakai sambal. Ternyata ini juga sambalnya pedas dan kalau misalnya pangsit Medan itu dia taste-nya bukan ke manis tapi lebih ke asin gurih dan aromatik gitu. Jadi minyak wijen sama minyak bawang tuh lumayan kencang gitu loh. Kalau lebih pakai soy sauce asin bukan kecap manis. Enak banget, aku suka 9/10. Oke, next ini juga favorit aku. Biasanya tuh aku makannya di Medan, cuma udah lama gak ke Medan. Ini tuh namanya Leng Hong Kien. Jadi ini tuh kayak adonan tepung tapi dari udang. Teksturnya tuh lembut, kenyal-kenyal tapi bukan yang cuy banget gitu ya. Dibalurin sama mayones yang rasanya itu lebih dominan ke manis dan dikasih saus sambal merah yang rasanya tuh juga lumayan manis. Jadi memang ini tuh taste-nya agak manis, creamy tapi enak. Yang belum pernah cobain, cus deh cobain 10/10. Oke, lanjut kelas sarapan tuh biasa aku selalu nyari kopi karena kan perut udah terisi ya, jadi kayak nggak asam lambung gitu. Dan aku tuh penggemar kopi kenangan banget, terutama ini menunya selalu aku pesan creamy aren latte. Oh my god, ini enak banget. Dia memang creamy tapi menurut aku bukan yang creamy banget gitu loh, which is good. Jadi kayak bisa dijadikan untuk kopi hari-hari gitu. Kopinya tuh lumayan strong, cuma memang gula arennya juga lumayan kenceng gitu loh rasanya. Jadi kayak kopinya tuh di tengah-tengah, nggak yang pahit banget tapi juga nggak yang manis banget. Menurut aku sih ini ya, tapi aku suka banget 10/10. Nah terakhir aku tuh pengen beli roti dan aku tuh memang penggemar roti banget. Salah satunya ini roti yang sering aku beli. Aku udah sering mention sih namanya itu roti gembong gembul. Dan kalau nggak salah itu udah banyak ya cabangnya di beberapa kota. Ini aku pesen yang Ovaltine. Biasa juga aku suka pesen yang almond vanilla. Tuh lihat toppingnya banyak banget kan. Yang aku suka kadang-kadang kan roti tuh ada yang lembut tapi memang dia teksturnya agak padat. Nah kalau ini tuh bener-bener ringan banget, berongga gitu loh. Dan topping-toppingnya itu juga enak-enak. Ini kayak enak gitu kalau misalnya dimakan pakai kopi pagi-pagi, best banget. 10/10. Next enaknya aku cobain makan apa lagi ya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian ini ayo temenin aku cobain jualan tiktokers lagi. Alright, jadi hari ini aku pengen cobain lagi jualannya tiktokers. Cuma kali ini yang pedes-pedes, kira-kira ada apa aja ya. Jadi langsung kita mulai. Nah ini dia semua yang aku beli. Jadi langsung kita cobain satu-satu. Nah yang pertama ini aku penasaran banget sama dimsum It's Friday. Ini ada yang kukus sama juga ada yang keju goreng. Nah sekalian juga ini tuh dikasih sausnya ya. Aku mau nyobain yang kukusnya dulu. Ternyata teksturnya itu padat, lembut, kenyal ya. Dan ini tuh literally berdaging banget. Bisa lihat juga teksturnya tuh kayak ada keras-kerasnya gitu loh. Cuma aku tuh lebih suka kalau dimakan pakai sausnya. Jadi sausnya itu lebih ke manis asem, gak ada pedesnya ya. Soalnya aku dimakan sendiri tuh lumayan ada aromatiknya gitu loh, lumayan kuat kayak minyak wijen or something. Nah ini aku cobain yang dimsum goreng keju. Jadi di tengah itu ada keju, cuma kejunya enak jadi bukan yang asin banget. Kalau yang ini di luarnya itu pakai kulit lumpia kayaknya, jadi lebih crispy. Cuma kalau untuk adonannya sama aja. Jadi ya overall oke sih, 8/10. Oke, next aku juga pengen cobain cireng isi kuah keju micin punya Peanut. Ini pertama kali aku cobain inovasi baru ya, cireng kuah terus kuahnya keju lagi. By the way ini aku sok ide aja pengen tambahin telur biar lebih enak. Sekalian juga ada include dengan chili oilnya. Kuahnya ternyata enak ya, asin gurih dan dia tuh like aja sebenarnya, nggak terlalu creamy tapi bagus karena biar nggak terlalu enak. Kejunya berasa cuma memang tipis banget. By the way ini cirengnya isi 4, terus kalau misalnya udah kena kuah tuh ternyata teksturnya tuh jadi chewy banget dan isian ayamnya lumayan padat loh. Overall menurut aku ini juga lumayan enak sih, 8/10. Lanjut aku juga pengen cobain ini ada cumi dari Medok punya KPI. Ada yang tauco sama yang balado. Ini pengen aku panasin dulu karena baru keluar dari kulkas. Ini tuh kayaknya emang porsinya untuk 1-2 orang ya, tapi rasanya bener-bener sesedep itu. Biasanya kan cumi kecil-kecil gini suka asin ya, ini tuh enggak. Saya juga bukan menohok banget gitu loh, jadi kayak masih sangat bisa dinikmatin dan tauconya juga nggak se-strong itu, tapi tetap berasa. Jadi menurut aku semua itu pas. Yang balado juga menurut aku enak banget, tapi rasanya mirip, cuma ini tuh nggak ada tauconya gitu. Overall aku juga suka banget, 9/10. Terakhir ini juga beberapa kali seliweran di FYP aku ya, cireng dapur Amos. Ternyata ukurannya emang sejumbo itu. Kulitnya agak crispy, cuma nggak se-crispy yang biasanya aku makan gitu loh. Jadi dia tuh lebih kayak kekenyal. Dan kulitnya tuh nggak gitu tebal, tapi isinya full dan padat banget. Rasanya nggak sepedes itu sih sebenarnya ayamnya, cuma memang kencurnya lumayan kenceng ya. Dari aku 8/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Seharian cobain makanan yang pernah viral pada masanya. Alright, jadi hari ini aku pengen nostalgia makan makanan dulu sempat viral pada masanya. Kira-kira ada apa aja ya? Jadi langsung aja kita mulai. Nah yang pertama, masih ingat banget dulu zaman SMP, ice cream goreng itu pernah viral. Tapi saat disayangkan sekarang tuh udah jarang banget ada yang jual. But thanks God ini aku nemu. Kita kasih topping selai coklat, keju sama juga ada icing sugar. Dan tada, mari kita coba. Simpelnya ini tuh ice cream yang dibalur sama tepung. Dia sih bilangnya ini tuh nggak pakai roti tawar ya, tapi nggak tahu kenapa ini tuh kayak bisa dibalurin sama tepung panir. Terus di luar itu agak tebal sedikit, jadi waktu aku goreng tuh
tuh nggak bocor sama sekali. Ini sih sebenarnya lebih ke sensasi makannya aja sih. Jadi ice cream itu kan dingin, tapi di luarnya itu ada panasnya. Terus ada toppingnya juga yang makin enak. Jadi menurut aku overall ini enak lah ya, 8,5/10. Oke lanjut, ini juga hack mie carbonara yang dulu sempat viral. Tuh pandemi aku pernah cobain, cuma bukan yang pakai mentega, jadi kayak cuma cemplang-cempung doang. Cuma kali ini aku pengen cobain yang pakai mentega. Kalau nggak salah ini yang hack almarhum Laura deh. Untuk resepnya ntar aku cantumin di video, tinggal dicemplang-cemplung aja. Dan tada, udah jadi deh, tinggal di plating aja. Jadi langsung kita cobain. Ternyata aku agak kurang suka sih ya, karena berasa banget tepungnya, dan dengan ada tepungnya itu ngebuat jadi kayak kental dan nyatu banget gitu loh mie-nya. Mungkin lebih kayak ke nggak selera aku kali ya, karena everything feels too much aja, karena juga ada kejunya. Tapi balik lagi ke selera ya, 6/10. Oke next, ini dia juga minuman yang kayaknya dulu tuh sempat banget viral, namanya Thai Mango. Aku juga kalau nggak salah sempat beberapa kali beli sih. Ini mangganya manis banget. Terus ini basically sebenarnya kayak jus mangga gitu, dikasih krim, keju sama potongan mangga. Enak banget karena perpaduan tuh cocok, seger. Cuma mungkin kayak krimnya ini homemade ya, karena kayak cuma berasa susu bubuk gitu loh, kayak kurang wangi vanilla. Tapi nggak apa-apa, soalnya ini juga harga affordable. Wah ini yang versi UMKM-nya lah ya, 8,5/10. Oke terakhir, ayo siapa di sini yang ingat sama kue balok lumer? Kalau nggak salah itu viral waktu aku zaman kuliah deh. Soalnya kalau ngekos tuh dulu sering banget mesen ini. Ini tuh sebenarnya kayak bolu atau brownies gitu ya, brownies coklat. Cuma di tengahnya itu lumer karena dimasak setengah matang. Cuma sepertinya aku beli ini versi modernnya, karena biasa aku tuh beli yang bener-bener versi arangnya gitu loh. Jadi kayak masih ada bau-bau bakarnya. Tapi ya ini enak juga sih, 8,5/10. Oke deh guys, segini aja dulu. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!